Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasar Buntulolita, salah satu dosen di Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam. Di Prodi Manajemen, saya juga dipercaya sebagai koordinator bidang ilmu bisnis internasional. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, perencanaan sumber daya perusahaan. Dalam menjelaskan mata kuliah ini, saya akan jelaskan nanti dalam 3 bagian, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai mata kuliah ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa-apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan adalah suatu mata kuliah yang akan mendiskusikan teori dan penerapan sistem ERP dalam mendukung suatu proses bisnis di suatu organisasi. Sistem ERP adalah suatu sistem yang berbasis software yang akan mengintegrasikan setiap kegiatan dalam suatu organisasi maupun antar organisasi. Beberapa vendor atau platform dari sistem ERP yang mungkin kita kenal di dalam suatu organisasi bisnis seperti SAP, Oracle, Odoo, Infor, dan beberapa yang lainnya. Saya akan memulai menjelaskan bagaimana saya mendeliver mata kuliah ini ke mahasiswa. Mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu mata kuliah yang oleh Prodi diberikan 2 CPL sebagai beban untuk mata kuliah ini. Kedua, capaian pembelajaran lulusan tersebut adalah diharapkan bahwa mata kuliah ini bisa mengkolaborasikan output atau juga pembelajaran dari mata-mata kuliah yang lain yang mungkin berbeda latar belakang. Yang kedua adalah mata kuliah ini diharapkan bisa menerjemahkan konsep dan teori semua dan bidang ilmu dalam manajemen seperti marketing, finance, human resource management, dan juga bisnis internasional dengan efektif. Dalam menerjemahkan capaian pembelajaran lulusan ini, dosen dan semua tim dosen menjabarkan dalam 4 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. 4 CPMK ini nanti akan diperjelas di dalam 11 sub CPMK yang akan menjadi materi dan juga penjelasan lebih detail di dalam kelas yang akan dijabarkan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Setiap sub CMK memiliki hubungan yang erat dengan CPMK, di mana tiap-tiap CPMK akan dijabarkan dalam beberapa sub CMK. Mata kuliah ini akan menggunakan beberapa buku sebagai referensi dalam pembelajaran. Buku-buku tersebut seperti buku
tulisan Simon Tanner tahun 2020 dengan judul Delivering Impact with Digital Resources Planning Strategy in the Attention Economy. Dan juga buku tulisan Carlo Cassiari-Sarah dengan judul Enterprise Resource Planning and Business Intelligence System for Information Quality. Untuk mendukung pembelajaran dalam mata kuliah ini, dosen juga menggunakan buku karangan saya yang saya tulis pada tahun 2021 dengan judul Basic Concept of Industrial Management. Dalam melakukan interaksi dengan mahasiswa, bagaimana dosen menjelaskan berbagai macam bagian dalam mata kuliah ini, dosen akan menggunakan beberapa metode seperti student center learning, di mana dalam metode ini mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Di samping itu, dosen juga menggunakan metode outcome based education, di mana mata kuliah ini berfokus kepada outcome, yaitu bagaimana mahasiswa sebelum menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan bisa menulis materi atau topik mengenai sistem ERP dalam bentuk artikel yang akan dipublikasikan di jurnal terakreditasi Sinta. Di samping itu, mata kuliah ini juga menggunakan e-learning system yang disediakan oleh Universitas Internasional Batam. Terkait dengan asesmen atau penilaian bagaimana mahasiswa mendapatkan penilaian akhir dari mata kuliah ini, maka mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan juga menggunakan bobot penilaian yang akan menjadi acuan bagi mahasiswa mendapatkan nilai setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Beberapa outcome dari hasil tulisan mahasiswa dapat kita lihat di beberapa jurnal. Untuk micro teaching mengenai bagaimana pembelajaran ini dilakukan, maka kita akan lihat di video micro teaching selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem ERP dalam penerapannya di material management dan production planning. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, dan topik ini akan kita coba bahas secara detail, sehingga harapan saya pemahaman rekan-rekan mahasiswa mengenai sistem ERP terkhusus modul material management dan juga production planning bisa lebih mendalam. Nah, ada beberapa hal yang akan coba kita pelajari dan pahami dalam topik pada pertemuan pagi hari ini, yaitu nanti coba kita akan memahami mengenai bagaimana penerapan sistem ERP dalam modul material management dan juga production planning. Dan yang kedua, nanti kita akan melihat bagaimana hubungan material management dan juga production planning dengan modul-modul yang lain di dalam ERP seperti finance, human resource, dan juga sales and distribution. Nah, kalau kita berbicara mengenai modul material management, atau kalau dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan proses pembelian, saya yakin ya rekan-rekan mahasiswa sudah terbiasa melakukan pembelian online. Nah, saya mau mungkin bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa, ya, sewaktu kalian melakukan proses pembelian secara online,
Kira-kira permasalahan apa mungkin ya yang kalian sering hadapi atau kalian biasa hadapi ketika kalian melakukan pembelian secara online? Apa-apa sih yang mungkin biasa kalian inginkan ya atau butuhkan ketika kalian melakukan kegiatan tersebut? Mungkin ada yang mau menyampaikan pemahamannya, yang biasa mungkin melakukan pembelian online. Silakan. Siapa yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ada? Oke, silakan. Tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Oke. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Proses pembayarannya, misalnya transfer atau COD. Oke, ya. Ada lagi? Tadi ada teman-temannya sudah menyampaikan ya terkait dengan kebutuhan dan aktual yang diterima. Ada juga yang mungkin menyampaikan terkait dengan proses pembayaran. Ada lagi yang lain? Mungkin? Silakan. Ya, silakan. Mencari tahu harganya itu. Oke, jadi betul ya. Kita kadang-kadang kalau membutuhkan suatu material, kita juga kepingin tahu, ya, harganya berapa sih? Ya. Nah, beberapa permasalahan ini, ya, juga kalian akan temui ketika kalian melakukan proses pembelian di dalam suatu organisasi. Ya, kalian kadang-kadang mungkin ya, kalau kalian bekerja di bagian pembelian, ya, kalian tidak tahu, ya, organisasi ini lagi membutuhkan barang apa sih, ya, apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, ya, kapan dibutuhkan, itu bisa terjadi, ya. Kalau kalian kaitkan dengan pembelian secara online tadi, kalian kan juga harus tahu ya, saya ini lagi butuh apa, ya. Karena kalian lagi membutuhkan sesuatu, ya, kalian mungkin cari-cari di internet, ya, terkait dengan produk yang kalian mau beli itu, ya. Kalian juga cek ya, siapa yang menjual produk itu, ya. Harganya berapa? Bagaimana proses pembayarannya? Kapan barang itu saya bisa terima? Ya. Dan juga setelah barangnya itu kalian terima, ya, bagaimana sistem pembayarannya? Apakah COD atau juga mungkin transfer? Kalian bayar dulu baru barangnya dikirim. Itu kan ada namanya term and condition. Ada perjanjian antara kalian sebagai pembeli maupun penjual. Nah, sama juga di dalam suatu organisasi. Proses-proses itu juga akan kita hadapi, ya, akan kita temui. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus tahu kebutuhan kita apa nih. Perusahaan saya lagi butuh apa nih? Ya. Kapan dibutuhkan? Jumlahnya berapa? Ya. Habis itu kalian akan mencari siapa yang akan menjual produk itu. Ya. Kalian akan memberikan atau mengeluarkan namanya inquiry atau RFQ terkait dengan kebutuhan perusahaan kalian. Ya, penjual akan memberikan quotation ke kalian. Kalian akan review ya, kalian akan bandingkan terkait dengan penawaran dari supplier tersebut. Mana yang menurut kalian terbaik? Sama juga kalau waktu kalian mau melakukan pembelian secara online, kalian lihat-lihat ya. Ada mungkin di di tempat yang lain ya. Di tempat yang lain kalian akan bandingkan mana yang menurut kalian terbaik. Ya. Kalian mungkin ada lihat di Lazada, lihat di Shopee, itu kan kalian mau melihat gitu loh, mana yang terbaik menurut kalian. Sehingga kalian putuskan, oh saya mau beli kemana. Sama juga dalam proses pembelian di suatu organisasi. Ya, setelah semua mereka review, melihat mana yang terbaik, dia akan meng-create yang namanya order confirmation dalam bentuk namanya PO. Ya, jadi setelah barang itu diterima, ya, setelah barang itu dipesan, ya, supplier akan tahu, oh saya yang akan mensupport kebutuhan ini.
Sama juga ya, waktu kalian beli online, kalian akan confirm bahwa kalian akan membeli, ya, setelah menyetujui term dan kondisinya tadi. Nah, setelah itu barangnya akan dikirim. Ya, kalau dibeli online kalian akan memiliki yang namanya tracking number kan ya, kalian akan mengikutin gitu loh. Barangnya di mana sekarang? Ya. Di dalam material management ya, ini juga kita bisa lakukan ya. Kita bisa tracking ya order yang kita pesan ke supplier sampai kita terima. Nah, begitupun ketika barangnya sudah kita terima, ya, tadi temannya tadi ada sampaikan ya bahwa ada kemungkinan nih barangnya itu tidak sesuai dengan saya pesan, ya, beda yang saya beli, beda yang saya terima. Nah, di dalam suatu organisasi terkait dengan penerimaan material juga adalah hal yang sangat penting, ya. Ketika bagian receiving menerima material yang dipesan oleh bagian procurement, dia akan kecek, loh, ini berdasarkan pesanan kapan sih, berdasarkan pesanan nomor berapa, apa yang dipesan, apakah sama antara yang dipesan dengan yang diterima, dia akan bandingkan, ya. Jadi ketika ada perbedaan, maka masalah itu akan disampaikan ya, bisa langsung ke yang mengirim atau dia akan laporkan ke bagian pembelian. Ini nih, ada saya terima nih barang atau material untuk PO nomor berapa. Ini kok beda gitu loh. Ya. Yang diminta itu part number A, tapi kok yang diterima part number B. Padahal nomor PO-nya sama. Nah, di situ akan ada konfirmasi sehingga kalau ada perbedaan akan bisa langsung diselesaikan, ya. Begitupun terkait dengan proses pembayaran, ya, proses invoicing, ya. Apakah tagihan dari vendor itu sama dengan yang sudah disetujui di awal dalam bentuk term and condition tadi, harganya seperti itu ya, terkait dengan payment termnya segala macam itu akan diverifikasi. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu ya, itu adalah bagian dari material management. Nah, jadi semua permasalahan-permasalahan ya terkait dengan material management atau proses pembelian itu semua akan disediakan oleh sistem ERP. Ya, kita sudah tahu semua ya bahwa sistem ERP adalah suatu sistem berbasis software ya yang bisa mengintegrasikan ya, semua kegiatan di dalam suatu organisasi dan juga antar organisasi ya. Jadi kegiatan-kegiatan di dalam proses procurement ya, itu dia akan support ya dengan suatu sistem sehingga semua kegiatan-kegiatan di proses procurement itu bisa disupport. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti contohnya di kegiatan marketing, pemasaran, ya, dia akan menggunakan namanya ini ya, sales and distribution. Ada juga di finance ya, akan disupport oleh sistem ERP tersebut. Begitupun terkait dengan kegiatan di human resource management, ya, atau manajemen sumber daya manusia, ya. Itu akan semua disupport oleh sistem ERP ya. Dan sistem ini akan mengintegrasikan ya semua kebutuhan di tiap-tiap departemen ya. Apa yang dilakukan oleh orang finance ya, itu bisa diketahui atau datanya bisa langsung terintegrasi dengan modul yang lain yang memang terkait ya. Jadi ini sedikit refreshing ya dari pertemuan kita di awal semester ya. Nah, kalau kita lihat modul material management, dia akan betul-betul berusaha ya memecahkan semua permasalahan yang kita sudah bahas tadi. Contohnya nih terkait dengan penentuan kebutuhan di awal ya. Kalau kita mau memesan suatu barang, kita harus tahu yang kita butuhkan itu apa, ya, material apa sih yang kita butuhkan, ya. Habis itu juga kita bisa tahu ya kapan kita membutuhkan material itu, ya.
Jadi sistem akan memberitahu kita bahwa kita butuh sesuatu karena stok kita sudah tidak mencukupi, ya, untuk memenuhi kebutuhan organisasi, ya. Nah, di samping itu juga kita bisa mengetahui ya jumlahnya berapa yang kita butuhkan. Nah, sistem akan memberitahu kita itu bisa secara otomatis, ya. Ke depan kita akan belajar ya, ada namanya MRP, Material Requirement Planning, ya, perencanaan kebutuhan material. Nah, MRP itu bisa running secara otomatis. Jadi secara sistem kita akan diberitahu ya, di bagian procurement atau kita sebagai buyer ya, kita akan tahu kita nih lagi butuh apa nih, ya, jumlahnya berapa dan kapan kita butuhkan. Ya, jadi kita tidak usah lagi membuat namanya PR ya secara manual, purchase requisition, ya. Di beberapa organisasi ya, kadang-kadang proses pembuatan PR juga masih manual, ya. Mungkin mereka sudah menerapkan sistem ERP ya untuk proses pengadaan, tetapi pembuatan PR ya kadang-kadang juga masih manual. Tetapi kalau mereka mau membuat PR secara otomatis juga bisa. Itu tergantung organisasi ya, bagaimana mereka mengambil keputusan terkait dengan penerapan modul material management di organisasi mereka. Nah, begitupun terkait dengan penentuan vendor atau source yang akan mensupport kebutuhan material kita. Ya. Kalau tadi kan ya, kita lihat nih, kita cek di di Shopee, kita cek di Lazada. Nah, sama juga ya, di dalam modul material management kita akan bisa melihat ya dari track record pembelian kita sebelumnya yang bisa mensupport material itu siapa saja. Ya, kita akan punya ya yang namanya approved vendor list. Nah, itu akan menjadi pedoman bagi kita dalam melihat ya siapa yang akan mensupport material itu. Kalau memang material itu kita sudah pernah beli sebelumnya, ya, itu akan sudah diatur di master data kita. Oh, kamu kalau material ini ya belinya kemana gitu loh, itu sudah ada. Ya, kalau belum ada ya kita baru cari ya, kita mungkin kirim nih namanya inquiry atau RFQ ke vendor-vendor yang mungkin bisa mensupport itu. Nah, tetapi kalau sistem sudah ada, kita sudah atur, kita sudah membuat yang namanya material master data, ya, vendor master data, maka sistem akan memberikan advice secara otomatis ke kita sebagai seorang buyer atau seorang procurement untuk merilis PO ke vendor tertentu. Tetapi kalau belum, ya, kita juga bisa, sistem akan membantu. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Kan dalam penerapan sistem ERP khususnya di modul material manajemen, ada nggak sih Pak kendala yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut, dan kalau ada itu apa aja ya Pak? Terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kita harus memahami ya bahwa suatu sistem ya itu biasanya bagus ya, di awal itu tujuannya bagus ya, tetapi tidak selamanya ya sistem yang bagus itu ya itu akan juga langsung memberikan dampak yang baik bagi pengguna ya. Sebagai pengguna juga harus paham ya apa sih yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem tersebut. Ya, pertama ya, apakah mereka memiliki cukup ya atau ketersediaan sumber daya dalam menggunakan sistem itu. Ya, apakah mereka memiliki orang yang kompeten untuk menerapkan sistem itu? Apakah mereka memiliki fasilitas yang cukup untuk menerapkan sistem itu? Ya, itu harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah bahwa apakah mereka membutuhkan sistem itu? Ya, sistem ERP ini bukan sistem untuk gagah-gagahan ya, bahwa kalau saya menggunakan sistem ini,
ya, saya mungkin akan dipandang baik oleh customer saya atau oleh supplier saya. Bukan. Ya. Yang paling penting adalah apakah betul-betul saya membutuhkan sistem ini untuk meningkatkan kinerja di tempat saya. Itu yang paling penting dulu ya di dalam suatu organisasi. Nah, setelah mereka merasa bahwa memang mereka membutuhkan sistem itu, maka mereka akan melihat ya apa sih yang saya butuhkan untuk menerapkan sistem tersebut. Nah, kebanyakan perusahaan atau organisasi yang gagal menerapkan sistem ERP di organisasi mereka karena mereka kurang dalam memahami mengenai bagaimana menerapkan sistem ERP itu dengan baik. Ya. Apakah mereka memang betul-betulkan sistem itu untuk mendukung kinerja di perusahaan mereka? Ya. Apakah sumber daya yang mereka miliki sudah siap untuk menggunakan sistem itu? Apakah mereka sudah memiliki budaya yang baik dalam menerima suatu sistem yang baru? Karena kadang-kadang ya kita tidak siap. Ya. Apakah fasilitas kita mendukung? Nah, ini adalah faktor-faktor ya yang biasa membuat suatu organisasi gagal ya, atau boleh dikatakan tidak puas ya, atau tidak mendapatkan hasil maksimal ketika menerapkan sistem ERP ini di organisasi mereka. Ya, mungkin itu ya sedikit penjelasan saya mengenai pertanyaannya tadi. Ya, sudah jelas ya? Oke. Ada yang lain? Ada yang lain yang mungkin mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya mengenai sistem ERP terkhusus penerapannya di modul material management atau proses pembelian betul-betul bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam penyelesaian outcome untuk mata kuliah kita, yaitu bagaimana kita menulis dalam bentuk artikel terkait dengan penerapan sistem ERP di suatu organisasi. Mungkin nanti kalian ada yang tertarik untuk membahas lebih detail mengenai penerapan modul material management, silakan ya. Atau mungkin kalian mau lebih fokus atau tertarik di modul yang lain seperti sales and distribution untuk marketing ya, atau juga di human resource management, atau terkait dengan finance, atau terkait dengan production planning. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Selamat pagi. Terima kasih. Okay.